Selain menjadi pengusaha sukses di dunia properti di berbagai daerah, khususnya Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ternyata sosok Radiapo Hasiholan Sinaga SH atau RHS sudah cukup melekat di hati masyarakat. Mudah bersahabat, inilah kata yang pas untuk sosok RHS. RHS juga dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Kota Batam. Dalam momen syukur Pesta Bonataon Parsadaan Pemparan Toga Sinaga PPTSB Cabang Batam yang digelar di Ballroom Golden Crown Bengkong Batam, Radiapo Hasiholan Sinaga diberangkatkan dengan acara adat dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH Minggu 8 Maret 2020. Bentuk dukungan yang disampaikan keluarga besar Toga Sinaga dan warga Simalungun yang berdomisili di Batam, Radiapo menyampaikan apresiasinya. Menurut Radiapo, mengambil keputusan untuk mengabdi di tanah kelahirannya dengan cara ikut serta dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Simalungun sudah mendapat restu diawali dari keluarga dan dukungan dari seluruh pihak. Untuk itu, RHS pun berkomitmen untuk di sisa usianya bisa mengabdi dan berbuat untuk Kabupaten Simalungun. Berikut pernyataan bakal calon Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholan Sinaga SH. Ya, pertama-tama puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini juga seluruh warga Sinaga yang ada di Kepulauan Riau ikut mendukung dan berdoa untuk ke depan saya akan ikut bertarung menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Simalungun. Harapan saya tentu kepada seluruh masyarakat Simalungun supaya mari kita sama-sama ke depan membangun Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, dan tentu lebih bermartabat, dan tentu juga bisa lebih setara dengan kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Demikian. Kembali kepada sosok Radiapo Hasiholan Sinaga SH atau RHS. Di hadapan publik, sosok RHS ternyata sudah cukup dikenal. Hal ini terlihat dari jiwa sosial dan dermawannya untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan. Ketua Himpunan Masyarakat Simalungun Indonesia HMSI Kota Batam, Sahmadin Sinaga menyatakan, sosok RHS di matanya sudah tidak asing lagi. Selain menjadi pengusaha sukses di berbagai bidang usaha seperti dunia properti, RHS juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dan merakyat. Sosok merakyat yang dimaksud, RHS tidak pernah membeda-bedakan latar belakang seseorang dalam bersahabat. Bahkan menariknya lagi, Radiapo sendiri tidak sungkan untuk kongko dan makan bareng dengan rekan-rekannya di tempat ngopi masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Pertama, sosok daripada Radiapo itu terkenal sebagai seorang pengusaha yang sukses. Di samping itu juga, walaupun dia sebagai seorang pengusaha yang sukses dalam kehidupan sehari-hari, itu hidup dengan penuh dengan kesederhanaan dan selalu berbaur di tengah-tengah masyarakat. Sehingga karena itu makanya PPTSB yang ada di Provinsi Kepulauan Riau mengangkat beliau sebagai Ketua DPW PPTSB Provinsi Kepulauan Riau, karena ya, beliau ini sangat bermasyarakat dan rasa sosialnya sangat tinggi. Di samping itu, beliau juga merupakan sosok seorang pekerja keras yang berjuang dari bawah sampai kepada puncak karir sebagai pengusaha, sebagai orang yang bergiat di dalam kegiatan-kegiatan sosial dimanapun dia berada, sehingga lebih gampang untuk diingat oleh masyarakat. Sahmadin yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini menambahkan, selain merakyat, sosok Radiapo juga memiliki kepedulian yang tinggi, khususnya membantu perbaikan sarana rumah ibadah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Selain mengurusi bisnis properti dan lahan kelapa sawit, ternyata Radiapo Hasiholan Sinaga juga peduli terhadap dunia pendidikan. Hal ini terlihat dari niatnya yang telah mendirikan salah satu yayasan sarana pendidikan di Kalimantan.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini menilai, melihat potensi dan pola kepemimpinan di beberapa perusahaan yang dimiliki Radiapo, sudah pasti sosok RHS mampu untuk memimpin dan membangun Kabupaten Simalungun yang lebih baik, serta menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera. Bila dilihat dari potensi dan sisi materi yang dimiliki RHS saat ini, tidak perlu diragukan lagi apabila Radiapo Sinaga berniat untuk turun gunung dan kembali ke kampung halaman. Radiapo hanya memiliki harapan untuk perubahan, sebab hingga saat ini Kabupaten Simalungun sudah sangat tertinggal jauh bila dibandingkan dengan daerah dan kabupaten lainnya. Sebagai tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang berasal dari Simalungun, kita berharap supaya masyarakat yang ada di Simalungun dapat menentukan pilihan yang lebih tepat. Bagaimana kita harus memilih seorang pemimpin yang mau berjuang, yang mau membela masyarakat dimanapun dia akan ditempatkan, terutama untuk Bapak RHS yang akan berjuang di Simalungun. Dia ingin membangun Simalungun lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Karena memang secara kasat mata kita lihat pembangunan di Simalungun itu 5 tahun belakangan itu sudah mulai menurun, nggak nampak misalnya di tengah-tengah masyarakat dan tidak dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu seorang putra Simalungun kembali ke daerah asal untuk membangun daerah Simalungun. Kenapa tidak masyarakat Simalungun siap untuk mendukungnya? Karena memang dia sudah siap di dalam segala materi untuk kehidupan, tetapi dia mau bagaimana supaya di sisa kehidupannya dia untuk mau juga berbuat untuk memajukan daerah Simalungun, termasuk masyarakat Simalungun dimanapun berada. Hal senada disampaikan Albert Gultom. Albert Gultom merupakan salah satu warga Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, yang saat ini menjadi pengusaha sukses di Kota Batam. Kepada tim redaksi, Albert menyebut sebagai sesama pengusaha dan putra daerah Kabupaten Simalungun, sosok RHS juga sudah cukup melekat di hatinya. Radiapo tidak hanya memiliki jiwa sosial dan merakyat di Kota Batam, ternyata RHS juga sudah menunjukkan eksistensi jiwa kepemimpinannya menuju Bupati Simalungun. Salah satunya tanggap dan peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Simalungun saat ini. RHS telah peduli dengan pembangunan jembatan yang terputus dan perbaikan rumah ibadah gereja KBP di Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun. Kegiatan tersebut sudah menjadi bukti nyata kinerja Radiapo. Menurut Albert, salah satu persoalan yang harus diprioritaskan Bupati Simalungun adalah pembangunan sarana infrastruktur jalan, irigasi, dan pengembangan pengelolaan hasil pertanian, sehingga daya beli dan harga jual pertaniannya bisa dimaksimalkan. Untuk Pak Radiapo adalah seorang yang tepat untuk memimpin Simalungun menurut kami, karena beliau sudah cukup berpengalaman di dalam untuk berpolitikan juga, dan beliau juga adalah seorang pengusaha yang sukses, dan beliau inilah kesempatannya untuk beliau mengabdi di kampung halaman beliau sendiri, gitu. Sebagai kami, sebagai putra dari Simalungun yang merantau ke Batam, sangat berharap beliau dapat terpilih untuk memimpin dan membangun Simalungun lebih baik. Dan itu sangat-sangat terbukti. Dan beliau sudah melakukan itu, dan sudah beberapa yang beliau lakukan, seperti ada pembangunan jembatan, ya, rumah ibadah, dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya yang menunjang untuk kegiatan masyarakat Simalungun. Sangat-sangat. Selain kedua tokoh masyarakat Simalungun ini, nantikan laporan kami terkait pengenalan sosok bakal calon Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholansinaga, di mata publik dari beberapa narasumber lainnya.